siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, dari murid-murid siapa yang bisa membawa doa ke depan untuk mengawali pembelajaran kita? Untuk Nak Winnie, Ibu persilahkan. Terima kasih untuk Nak Winnie. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mencek kehadiran murid-murid semuanya. Nak Sari? Hadir, Bu. Untuk Nak Lita? Hadir, Bu. Untuk Nak Tresya? Untuk Nak Putri? Hadir, Bu. Tadi Swini udah membawa doa, jadi dia hadir. Oke, semuanya hadir. Sebelum kita mulai pembelajarannya, apakah murid-murid tadi udah ada kelas sebelumnya? Sudah, Bu. Masih lapar ya? Iya, Bu. Oh, ya kita lanjutkan dulu materinya. Nanti Ibu kasih makanan untuk anak-anak semuanya ya. Oke. Tetap semangat dong mengikuti pembelajaran Ibu. Oke, Bu. Oke. Kita akan masuk ke materi. Materi yang Ibu bawakan adalah surat pribadi dan dinas. Mohon kerjasamanya ya Nak Winnie untuk jangan kondisikan kelas kita akan berjalan dengan lancar. Biar kondisif dulu, biar nyaman ya. Baik, kita akan masuk ke materi. Tujuan pembelajaran yang Ibu bawakan adalah menjelaskan pengertian surat pribadi dan surat dinas yang benar, mengidentifikasi ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas, menentukan struktur dan unsur-unsur surat pribadi serta surat dinas yang secara tepat, menganalisis perbedaan surat pribadi dan surat dinas berdasarkan bahasa, tujuan, dan bentuk penulisannya. Ibu di sini izin untuk bertanya kepada anak-anak. Sebelumnya, anak-anak pernah dengar surat gak? Pernah. Siapa pernah menulis ungkapan perasaannya bentuk surat? Oh, iya. Kepada siapa kau kasih Nak Sari? Oke. Kasih. Oke ya. Baik. Berarti anak-anak udah pernah mendengar surat itu, berarti contoh-contohnya juga pasti anak-anak pasti tahu lah contoh surat itu apa saja. Oke, Ibu akan jelaskan juga di materi yang akan Ibu bawakan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian surat. Surat merupakan sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan, permintaan atau pemberitahuan kepada pihak yang lain. Baik, Ibu lanjut. Jenis-jenis surat itu ada dua, surat pribadi dan surat dinas. Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang jenis-jenis surat ini ya anak-anak. Baik, kita akan masuk ke surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dituliskan oleh seseorang kepada orang lain untuk kepentingan pribadi. Surat pribadi ini biasanya menggunakan bahasa yang santai, akrab, dan tidak terikat aturan resmi. Berarti contohnya itu kayak yang dibilang anak-anak tadi, kayak contoh pribadi itu kayak mengungkapkan perasaan, kayak mengungkapkan isi hati kita kepada seseorang gitu. Atau misalnya anak-anak Ibu itu mengungkapkan perasaannya rindu terhadap sahabatnya yang ada di luar kota gitu. Paham, Bu? Oke. Ciri-cirinya adalah tidak menggunakan kepala kop, surat atau nomor surat, menggunakan bahasa yang tidak baku atau santai. Isi surat bersifat pribadi ditujukan kepada keluarga, teman atau sahabat, dan orang-orang yang tersayang kita gitu. Baru formatnya surat bebas. Berarti surat pribadi itu bebas isinya. Contohnya. Paham kan anak-anak? Baik, kita akan lanjut. Fungsinya adalah sebagai alat komunikasi pribadi antara individu, untuk menyampaikan pesan, kabar, atau informasi secara tertulis,
untuk mengungkapkan perasaan seperti rindu atau terima kasih sebagai sarana pererat hubungan persahabat dan kekeluargaan, melatih kemampuan menulis dan menggunakan bahasa yang santun. Itulah fungsi-fungsi dari surat pribadi. Baik, unsur-unsur surat pribadi itu adalah tempat dan tanggal surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, dan nama pengirim. Baik, Ibu akan lanjut. Ini akan Ibu menjelaskan tentang surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang digunakan oleh organisasi atau lembaga untuk keperluan kedinasan atau resmi. Pernah anak-anak dengar nggak ada surat undangan kepada orang tua pas waktu di sekolah gitu? Undangan rapat gitu. Itulah disebut dengan surat resmi. Kalau surat pribadi itu bisa pakai bahasa yang nggak baku, Mbak? Surat pribadi itu menggunakan bahasa kita sendiri. Itu kan bisa. Itu kan bahasa yang menggunakan bahasa yang santai dan akrab dan tidak menggunakan baku. Apa bisa Ibu lanjutkan materi yang dibawakan? Boleh. Oke. Ciri-cirinya surat dinas itu adalah menggunakan bahasa baku dan resmi, memiliki format dan struktur yang lengkap, digunakan untuk kepentingan lembaga atau instansi, menggunakan kop surat dan nomor surat. Nanti Ibu kasih contoh untuk surat pribadi dan surat resminya ya. Fungsi surat dinas itu sebagai alat komunikasi resmi antar instansi atau lembaga untuk menyampaikan informasi pemberitahuan atau pengumuman resmi sebagai bukti tertulis dalam kegiatan kedinasan atau administrasi untuk menyampaikan undangan atau keputusan resmi, pembelajar. Baik, Ibu akan melanjutkan materi tangan. Sebentar ya anak-anak. Unsur-unsur surat dinas itu adalah kop surat, nomor surat, tanggal surat, hal dan perihal, isi surat, nama dan tanda tangan pengirim. Baik, Ibu lanjut. Di sini ada perbedaan surat pribadi dan dinas. Surat pribadi berdasarkan tujuannya itu komunikasi personal, berbagi perasaan dan kabar, bahasanya santai, akrab dan informal, bentuknya fleksibel tanpa kop surat atau nomor surat. Fleksibel itu yang lebih simpel dia. Suratnya lebih simpel gitu. Apa anak Putri udah paham? Oke, baik. Surat dinas tujuannya ada komunikasi resmi, pemberitahuan dan undangan, bahasa baku, resmi dan formal, bentuknya terstruktur dengan kop surat, nomor surat dan tercantum stempel. Baik. Ini ada contoh surat pribadi. Ini adalah ungkapan perasaan ungkapan perasaan si Nadia terhadap sahabatnya yang berada di Jakarta. Inilah tercantum adalah unsur-unsurnya udah tercantum di situ. Yang dimana ini Medan 2 Mei 2020 itu tempat dan tanggal lahir untuk tempat tanggal surat, maaf Ibu salah ngomong, tempat dan tanggal suratnya. Di sini ada tercantum kalimat itu ada salam pembuka, dan di sini ada kalimat yang pertama itu adalah paragraf pertama yang seorang Rini ini bertanya kepada sahabatnya gitu. Dan ini adalah isi suratnya tentang ungkapan perasaannya itu.
Dan di sini ada kalimat terakhir adalah paragraf penutup yang bagian akhir dari suratnya. Dan ini adalah salam penutup dan ini nama pengirimnya. Apa anak-anak bisa paham dari contohnya? Baik, Ibu ulang. Contoh surat ini kan surat pribadi, ungkapan perasaan seorang anak terhadap seorang Rina yang mengungkapkan perasaan, ungkapan rasa rindunya terhadap si Nadia, sahabatnya yang berada di luar kota ya. Di sini kan anak-anak bisa membaca kalimatnya, isi surat yang di situ. Di sini udah tercantum juga unsur-unsur yang Ibu bawakan tadi. Bisa anak-anak baca nggak? Untuk saudara Putri, jangan terlalu fokus dengan HP. Perhatikan contoh suratnya, biar nanti Ibu suruh buat contoh surat biar agar paham. Ada yang di anak-anak pertanyaan dari contoh surat pribadi ini? Baik, Ibu akan ini contoh surat dinas. Ini di sini terdapat dengan nama sekolah, jalan, dan nomornya itu adalah tersebut dalam kop surat. Nomor suratnya ini udah resmi dari pihak sekolahnya. Oke. Hal dan perihal itu adalah undangan rapat. Ini contoh suratnya masih. Kalau aslinya nanti Ibu kasih. Dan di sini ini adalah tanggal suratnya. Di sini ini alamat tujuan ini dituju kepada pengurus OSIS. Ini ada mengadakan rapat pelaksanaan kegiatan perpisahan kelas 12 gitu. Maaf Ibu salah. Di sini dengan hormat adalah salam pembuka. Ini bagian isinya itu adalah isi surat, di mana pihak sekolah mengundang pengurus OSIS untuk rapat mengundang pengurus OSIS untuk menghadiri pelaksanaan perpisahan siswa kelas 9. Dan di sini di akhir ini adalah salam penutup, bagian akhir suratnya. Dan di sini ada nama dan tanda tangan resmi, dan di sini akan dicantumkan stempel dari pihak sekolahnya biar resmi suratnya. Apakah anak-anak apakah anak paham dari contoh yang Ibu berikan? Atau ada yang pengen bertanya kepada contoh kedua surat tadi?